Aneh kan? Ada yang bertanya di kolom komentar YouTube saya maupun di WhatsApp, bagaimana caranya menentukan masalah baru judul, bagaimana tekniknya atau kiatnya. Oke ya, saya akan berikan jawaban ya. Jadi yang pertama kita harus tahu masalah itu apa dulu. Ya, itu masalah itu apa. Itu harus tahu dulu karena masalah itu bisa dicari definisinya. Ya, apa sih masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ya. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau yang disebut gap, ya, gap. Nah, kemudian dua fenomena yang ada di sekitar kita itu seperti apa? Harapannya tinggi, lalu kenyataannya rendah, itu menimbulkan masalah negatif, ya. Masalah negatif itu karena harapannya tinggi, kemudian kenyataan rendah. Tapi kalau masalahnya positif, yang gimana? Harapannya rendah atau biasa-biasa aja, tapi kenyataannya tinggi, ya. Nah, saya ambil contoh. Kalau yang masalah negatif itu, saya ambil contoh misalnya pelayanan, ya, itu yang paling gampang. Pelayanan tuh di toko itu nggak bagus, ya kalau negatif nggak bagus. Padahal rata-rata pelayanan harus bagus, harus enak, yang ngerti dan sebagainya, ya. Responnya bagus, ya. Betul. Jadi itu menimbulkan masalah negatif. Nah, kalau yang positif gimana? Saya ambil contoh, rata-rata pelayanan di toko itu seperti gini, ya, tapi ini beda sendiri, bagus sekali, ramah, dan pegawainya tanggap. Nah, itu namanya masalah yang positif. Itu dua-duanya bisa diteliti. Jadi kalau yang negatif bisa diteliti kuantitatif, kualitatif juga bisa, ya. Nah, kemudian eksperimen juga boleh, studi pustaka bisa. Nah, kemudian kalau yang positif itu paling bagus itu kalau kesenjangannya positif, ya, atau masalahnya positif, ya itu paling bagus ditelitinya pakai kualitatif, ya, karena bisa menggali, ya. Tapi yang metode lain juga bisa kok, ya. Tapi kalau pengen tahu persis kenapa bagusnya ini, ya paling enak pakai kualitatif, ya, karena kita bisa kedalamannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah, ya, ini ketentuan menentukan masalah. Ketentuannya apa sih? Yang pertama, menarik untuk diangkat, menarik, ya. Ya, jadi kita senang, ya. Kalau nggak senang, ya dicoba aja supaya senang, gitu. Terus yang kedua, relatif tidak sulit mencari referensi. Ini salah satu hal juga yang perlu diperhitungkan. Referensi nggak sulit, jurnalnya juga bisa dicari. Ya, kalau referensi sulit, jurnalnya sulit, nah ini jadi masalah, ya. Berbeda dengan rekan yang seangkatan, ya, yang pada nyusun, nah juga berbeda dari jurnal yang ada, ya. Jadi itu yang namanya memiliki keberbedaan. Jadi ada celah-celah yang berbeda, nah kita teliti. Ya, ada beberapa jurnal yang mengangkat soal ini, nah kita yang spesifiknya, gitu, ya. Disetujui dosen, ya ini wajib, ya. Terus kita paham, ya, harus paham. Terus memiliki manfaat ke depan, ya. Manfaatnya apa nih ke depan? Itu juga bisa, ya, dipakai untuk ketentuan menentukan masalah. Kemudian setelah ada gambaran awal tentang masalah, ya, lalu kita uraikan masalah itu menjadi sub-sub yang terkait, ya. Misalnya kalau kita bicara pelayanannya bagus, nah dari pelayanan itu apa aja yang bagusnya? Apakah responnya bagus? Apakah reliability-nya orang-orangnya handal, ya? Nah, bisa, ya. Ya, itu bisa, ya. Jadi tergantung kita mau ambil yang mana. Jadi kita rinci dulu, ya. Nah, contoh pelayanan itu bagus, apa saja sih bagusnya? Lalu kita uraikan apa saja bagusnya, ya. Ya. Kemudian itu masalah yang positif. Kalau yang negatif gimana? Jika pelayanan buruk, kenapa buruk? Apa saja yang buruk? Ya, kita harus uraikan dan merinci masalah. Dari sinilah kita bisa menuliskan menjadi judul penelitiannya, judul penelitian. Ya, kira-kira gitu, ya. Ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan terkait dengan dari masalah jadi judul. Oke, sampai ketemu lagi. Semangat, ya, sukses.